Hai minasan, konnichiwa. Perkenalkan, aku Komang, aku dari Bali. Dan di sini di video kali ini aku ingin mengajak kalian buat berkeliling Jepang selama beberapa menit ke depan. Dan mungkin teman-teman yang ingin ke Jepang atau ingin belajar bahasa Jepang tapi bingung nih mau dari mana, sekarang coba deh simak sedikit videonya aku, mungkin bisa menjadi referensi buat kalian. Oke teman-teman, jadi sebelum ke intinya, di sini aku akan sedikit membahas tentang Q&A yang mungkin aku udah buat kemarin di Instagram tentang Jepang juga. Mungkin tidak terlalu penting banget, mungkin aku akan balas secara pribadi, tapi yang mungkin ingin bertanya lebih bisa langsung ke Instagram, nanti aku bahas di video selanjutnya ya. Jadi pertanyaan yang mungkin aku ambil pertama itu yang ini teman-teman. Jadi kenapa sih harus memilih Jepang, kenapa tidak negara lain? Oke, alasan pertama itu Jepang itu adalah negara yang paling indah yang pernah aku kunjungi. Coba kita lihat video ini. Nah, jadi yang kedua itu ada keindahan musim di Jepang. Jadi di Jepang itu ada 4 musim dan setiap musim itu punya keindahan masing-masing teman-teman. Jadi ayo kita lihat sedikit video ini. Dimulai dari musim semi ya teman-teman. Ini kisaran dari bulan Maret sampai bulan Mei. Dan mungkin di Mei itu lagi sedang mekar-mekarnya. Mungkin buat kalian yang ingin nyari sakura, lebih baik datangnya itu di pertengahan Mei gitu. Karena sakura lagi bagus-bagusnya teman-teman. Oke, yang kedua ada musim panas ya teman-teman. Jadi musim panas itu biasanya di kisaran bulan Juni sampai Agustus, yang identik dengan Hanabi Taike atau pesta kembang api, dan mungkin juga banyak banget festival-festival Matsuri yang ada di Jepang saat musim panas ya teman-teman. Oke, yang ketiga itu ada musim gugur, itu di bulan September sampai November. Jadi di sini cuacanya sangat sejuk dan ada momiji, yaitu daun maple yang berubah itu menjadi oranye, kuning, mungkin juga merah. Tapi emang sumpah bagus banget teman-teman, karena di Indonesia nggak ada. Oke, yang keempat ini adalah musim yang aku suka, itu musim dingin atau fuyu, itu di kisaran Desember sampai Februari. Jadi di musim dingin ini ada yang namanya salju ya, yang kita nggak pernah lihat di Indonesia, tapi kita di sini bisa merasakan main ski atau main snowboard atau kita main kejar-kejaran atau main pukul-pukulan sama teman. Jadi ini adalah musim yang paling aku tunggu selama diam di Jepang, karena aku suka sama salju gitu. Oke, ini alasan terakhir aku kenapa milih Jepang itu mungkin karena gajinya ya teman-teman. Siapa sih yang ke luar negeri nggak nyari uang gitu. Jadi mungkin dari setiap pekerjaan itu gajinya berbeda-beda. Tapi kalau aku sendiri nih itu sampai 2 digit ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nyari TG Kaigo kayaknya worth it sih, ketimbang kalian lulusan SMK kesehatan atau kuliah kesehatan cuma kerja di Indonesia yang nggak sampai 2 digit. Kayaknya Jepang pilihan terbaik deh. Oke guys, jadi kita lanjutin. Jadi Q&A yang kedua itu, ini adalah intisari dari video aku. Gimana sih kak proses dari Nusantara sampai ke negeri Sakura? Jadi banyak banget orang yang nanya dan ingin tahu gimana sih prosesnya aku bisa sampai ke Jepang gitu. Jadi teman-teman, aku proses ke Jepang itu pakai visa Tokute Gino ya. Jadi mungkin juga banyak orang yang masih berangkat itu pakai visa magang. Dan kebetulan mungkin karena ini jobnya aku itu job Kaigo, makanya kebanyakan itu pakai visa Tokute Gino gitu. Dan untuk nyari visa ini mungkin sedikit memerlukan usaha dan waktu ya teman-teman. Dan di video kali ini aku bakal ngajak kalian, nunjukin ke kalian gimana sih gedebak-gedebuknya nyari visa ini. Dan untuk kalian nih yang mau proses ke Jepang dengan visa TG, kalian bisa disimak ya. Nah, untuk alur proses kerja Tokute Gino ke Jepang itu semua hampir sama, bukan hanya di Kaigo aja. Mungkin di PM atau di pertanian juga prosesnya itu seperti ini ya teman-teman.
Nah, jadi kita mulai dari nol, dari belajar bahasa Jepang. Nah, sebelum kalian belajar bahasa Jepang, kalian harus cari tahu dulu tentang lembaga pelatihan kursus itu udah SO apa belum. Tapi banyak juga teman-teman yang belajar sendiri atau otodidak, bisa lewat YouTube, TikTok, atau punya guru les privat. Disclaimer ya teman-teman, dari pengalaman aku pernah masuk lembaga pelatihan itu selama 2 kali ya, dan ternyata itu semuanya zonk. Setelah beberapa tahun aku nunggu, ternyata lembaga itu sekarang udah nggak ada gitu. Ternyata itu hilang, penipuan guys. Jadi sebelum kalian masuk LPK, kalian harus sudah tahu dulu itu LPK-nya udah SO apa belum. Nah, saat aku nih belajar dulu di sini kurang lebih 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan itu aku belajar pakai buku Minano Nihongo 1 dan 2, itu setara dengan N4. Jadi tingkatan bahasa Jepang itu ada dari N1 sampai N5 ya. Nah, di sini itu untuk ngejar Tokute Gino itu diwajibin kita punya sertifikat bahasa setara dengan N4 ya. Jadi kita belajar dari buat huruf hiragana, katakana, kanji, menghafal bunpo, menghafal kotoba, dan selama 6 bulan itu kita harus bisa menguasai kedua buku itu agar kita bisa itu lulus ujian bahasa Jepang N4-nya. Di sini juga kita diajarkan buat mengenal budaya atau bungka orang Jepang seperti memakai yukata, membuat sushi, atau bisa merayakan tahun baru tradisi Jepang kayak Oshogatsu, buat Ninggajo kayak gitu. Nah, di selang-selang itu juga aku belajar SSW teman-teman. SSW itu adalah salah satu sertifikat pekerja berketerampilan khusus yang harus dimiliki oleh calon peserta Tokute Gino. Itu pun aku tempuh beberapa bulan karena di Kaigo itu SSW-nya ada 2, Nihongo sama Indonesia Go. Nah, yang kedua prosesnya itu ujian bahasa Jepang dan SSW. Nah, setelah beberapa bulan kemarin aku emang benar-benar belajar bahasa Jepang dan SSW. Jadi sekarang aku dapat kloter buat ikut ujian GFT dan SSW itu di salah satu kota yang ada di Surabaya. Dan kebetulan di tempat aku tuh nggak ada yang menyelenggarakan ujian itu dan aku harus keluar kota. Nah, banyak banget tantangan waktu aku pertama kali ke Surabaya itu. Karena mungkin juga terlalu awam untuk naik kereta api atau naik kapal laut, itu aku belum pernah sama sekali. Dan untungnya aku kesana tuh bukan sendiri, aku bersama teman-teman yang emang aku bakal ajak selama aku ke Jepang nanti gitu. Nah, pas aku ujian tuh aku ngambil di hari yang sama 3 ujian ya teman-teman. Cuma sialnya aku lulus cuma 2, Nihongonya sama SSW bahasa Jepangnya, dan yang tertinggal itu cuma bahasa Indonesia. Jadi mau tidak mau aku harus balik dulu karena tidak bisa langsung ujian di sana karena perlu pendaftaran gitu. Jadi aku balik ke Bali lagi. Nah, dan setelah aku balik ke Bali dan nunggu beberapa bulan lagi pendaftaran ada, aku dapetin tuh kloteran baru untuk pergi ujian lagi, dan ternyata di kota yang sama dan di tempat yang sama. Dan aku juga kesananya tuh bukan sendiri, dan aku juga ditemenin sama temen-temen yang emang kemarin masih belum bisa lulus sekali gitu. Nah, akhirnya aku datang ke Surabaya. Habis sampai di Surabaya, besoknya aku ujian nih. Pas hari ujian ternyata aku sial, nasibnya jelek karena yang didaftarin itu ternyata SSW Jepang, itu full Jepang semua, sedangkan aku nyarinya tuh SSW Indonesia. Dan akhirnya aku balik lagi nih, aku nggak nyerah tapi aku marah sama yang daftarin aku, padahal itu Surabaya itu jauh banget dan perlu waktu banyak banget gitu, sampai beberapa bulan harus nunggu pendaftaran balik lagi gitu. Nah, dan untungnya pas aku balik ke Bali setelah beberapa bulan aku nunggu lagi pendaftaran, ternyata ada kabar baik kalau di Bali di Denpasar itu ada cabang yang membuka tempat untuk ujian SSW sama JFT, dan aku pertama kali ikut SSW Indonesia dan untungnya aku di sana lulus. Nah, prosesnya itu yang ketiga itu kan matching job sebenarnya teman-teman, tapi sebenarnya aku tuh matching jobnya itu udah di bulan Januari kemarin gitu. Itu pun aku berkelompok bersembilan orang aku ikut matching job gitu, dan ternyata aku interview sekali akhirnya lulus gitu. Disclaimer buat teman-teman nih yang mau berangkat,
Jangan karena ingin cepat-cepat berangkat ke Jepang, kalian tidak mengecek atau tidak mencari tahu informasi tentang di mana kalian, posisi kalian kerja apa, terus tempatnya di mana. Kayaknya itu penting banget, karena sesuai dengan pengalaman aku nggak tahu tuh ditempatin di Yamagata tuh kayak gimana. Pas alhasil aku sampai di sini, aku tuh terkejut. Bukan masalah aku nggak suka, cuma agak kecewa sedikit gitu. Nah, jadi yang keempat itu MCU ya teman-teman. Jadi di MCU ini yang diperiksa itu pemeriksaan fisik kayak seperti tinggi badan, berat badan, terus di penglihatan, tes darah, tes urin, ronsen dada, dan tes jantung atau EKG. Itu aja sih, dan untungnya aku semuanya baik-baik aja. Jadi tinggal nunggu proses selanjutnya. Nah, proses yang kelima itu tanda tangan kontrak ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu foto aku pas megang kontrak itu. Gimana senangnya setelah beberapa tahun aku nunggu, akhirnya kontraknya aku tuh turun. Dan buat teman-teman nih yang mau tanda tangan kontrak, alangkah baiknya sebelum kalian tanda tangan itu dicek dulu apakah sesuai nggak sama pekerjaan, apa sesuai nggak dengan gaji yang dibilang saat mensetsu. Nah, jadi proses kelima itu adalah proses terakhir di mana kita ngurus-ngurus paspor, COE, visa, dan yang berkas yang diminta lainnya itu, dan akan dibantu sama pihak LPK. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir gimana caranya ngurus, karena kita bakal diurusin sampai mendapatkan tiket terbang ke Jepang gitu. Oke teman-teman, ini adalah proses terakhir, yaitu kita terbang ke Jepang. Jadi ini setelah menunggu 803 hari atau mungkin lebih dari 2 tahun aku berproses untuk berangkat ke Jepang. Akhirnya di tanggal 14 April 2024 kemarin aku berangkat ke Jepang bersama teman-temanku. Itu bersembilan teman-teman. Jadi aku berangkatnya dari Bandara Ngurah Rai sampai ke Taipei, habis itu Norikai, transit selama 12 jam bermalam di Taipei, dan akhirnya besoknya aku sampai ke Jepang. Itu sampainya aku di Sendai-shi, dan akhirnya aku benar-benar ketemu sama orang Jepang, dan pertama kalinya aku memakai bahasa Jepang dengan orang Jepang. Yokata. Jadi segitu dulu pembahasan aku sekarang. Mungkin kalau teman-teman ingin ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung chat aku di via Instagram juga boleh. Dan mungkin buat teman-teman nih yang mau belajar atau lebih ingin tahu tentang Jepang, bisa langsung DM aku. Dan sekian dari aku. Mungkin untuk teman-teman nih yang mau ke Jepang, coba sabar, karena siapa yang sabar itu bakal berangkat. Jadi percaya, karena aku pun ngerasain beberapa tahun berproses, dan akhirnya di sini aku udah ngerasain hal indah, udah menunggu di Jepang teman-teman. Jadi buat kalian semangat ya. Terima kasih, arigatou gozaimasu.